Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa kulla syai'in zawjain. Asyhadu an la ilaha illallah wal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tajawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Al-ayat wal hadis wallahu a'lam bi muradihima. Jamaah walimatul arus rahimakumullah, bil khususani kedua mempelai rahimakumullah. Kedua calon mempelai setelah khatib membaca hamdalah salawat salam kepada baginda Rasul, juga dalam khutbah ini wasiat khatib sampaikan, marilah kita tingkatkan takwa kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan sebenar-benarnya takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kedua calon mempelai, Anda berdua akan memasuki atau akan membangun rumah tangga yang tentunya ingin membangun rumah tangga yang baik, rumah tangga yang betul-betul diharapkan oleh diri kalian berdua, juga oleh keluarga, oleh masyarakat, bahkan oleh bangsa dan negara. Khusus diharapkan oleh agama. Oleh karenanya, maka dalam wasiat ini saya teringat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tentunya membimbing umatnya yang betul-betul ingin baik dalam berumah tangga. Dina rumah tangga hoyong ngabangun rumah tangga anu sae, tentu konstruksina kedah kuat, materialna kedah nu sararae. Di antawisna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaur di Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza aradallahu bi ahli baitin khairan faqahum fid din wa waqara sagirahum wa razaqahum rifqa fi ma'isyatihim wal qasda fi nafaqatihim wa basarhum uyubahum fayatubu minha. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad atau Tabrani. Anda berdua ingin berumah tangga yang baik, tentunya ini salah satu material dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus dipegang. Saur Kanjeng Rasul, di mana Allah berkehendak pada sebuah ahli bait, keluarga kebaikan atau keluarga yang baik, keluarga nusae, yang harus dipegang teguh. Pertama, faqahum fiddin. Allah berkehendak, idza aradallahu bi ahli baitin, pertama adalah faqahum fiddin, memahami agama dengan penuh kesungguhan. Sadar atau tidak sadar, kita harus sadar bahwa perintah nikah adalah perintah Allah. Allah yang merintahkannya. Wa ankihul ayyama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum
iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan nikahkanlah al-ayyama minkum, pemuda-pemuda atau pemudi-pemudi yang masih lajang, yang masih gadis, yang masih jejaka, minkum di antara kalian, wassalihina dan orang-orang yang layak untuk menikah, yang sudah mampu untuk menikah. Ada yang mengartikan wassalihin orang-orang yang soleh, cari pasangan yang soleh, nikahlah dengan orang-orang yang sudah layak diantaranya untuk menikah. Nabi bersabda, man istata'a minkumul ba'at falyatajawwaj. Barang siapa yang sudah mampu untuk kawin, untuk menikah, falyatajawwaj, maka menikahlah. Minkumul ba'at itu udah mampu untuk nafkah lahir dan batinnya. Minkumul ba'at falyatajawwaj, maka kawinlah. Tajawwaj itu kawinlah, nikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, sebab ku nikah bakal meremkeun paningal. Artinya antisipasi tina dosa mata anu sok jelalatan. Ya. Minkumul ba'at fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Teras ngajaga kana farji. Wa man lam yastati fa'alahi bisaum, saha nu can mampu kercan nu can mampu cukup ku puasa. Daya baginda Rasul miwarang nikah ka jalma nu tos mampu nafkah lahir nafkah batin, yang kadang jadi sebuah kekhawatiran oleh calon-calon pengantin atau bade rumah tangga. Padahal dalam ayat tadi Allah memberitahu kepada hamba-hambanya, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika yang menikah itu kondisinya fakir, tidak punya, tegaduh, muflis, masih cantiasa usaha, kata Allah dengan jalan nikah yughnihimullahu min fadli, Allah akan mencukupinya dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita pandai-pandai mencari anugerahnya, yakin betul terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan segala kuasanya. Sebab ketika ajal nikah sudah datang, maka disitulah ada pembuka rizki. Kata Nabi, tajawwajun nisaa fa innahunna yatina bil mal. Nikahilah wanita, sebab ku nikah bakal ngadatangkeun harta benda. Jangan terlalu khawatir tentang rezeki yang Allah berikan kepada kita, apalagi manusia, makhluk yang paling mulia. Semua makhluk Allah yang Allah ciptakan, Allah memberikan rezekinya dengan ketentuan Allah, dengan qada dan qadar Allah, sesuai dengan ajalnya masing-masing. Ketika sampai waktunya untuk meraih rezeki atau memberikan rezeki, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikannya rezeki kepada makhluknya. Kita lihat ada pohon di pinggir rumah kita, di kebun kita. Pohon itu dari mulai tumbuh kecil sampai besar, kemudian setelah sampai pada waktunya pohon pun berbunga, kemudian berbuah. Begitulah Allah menciptakan makhluknya, semua makhluk. Kita perhatikan juga ada makhluk lain seperti burung. Dia tidak pernah sekolah, tidak pernah diajari apa-apa kecuali kudrat dari Allah Subhanahu wa taala dengan garijahnya. Ketika sampai pada usia nikahnya, usia untuk beranak, untuk berkeluarga, maka tiba-tiba burung pun bisa bikin sarang, tahu-tahu bisa nyieun sayang. Kita manusia jangan terlalu khawatir, sebab ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Jika kondisinya fakir, tidak punya, maka Allah akan mencukupinya. Asal apa? Nikah kitanya betul-betul dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, faqahum fidin, memahami betul agama. Kanya man tafaqaha fi dinillahi kafahullahu himmahu warzaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang paham betul terhadap agama, dia ngerti betul terhadap agama, maka Allah akan mencukupi segala keinginan kehidupannya, kemudian Allah akan memberikan rezeki tanpa diduga-duga. Ini yang harus kita yakini.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, menyuruh kita untuk bernikah. Allahul ladzi khalaqakum summa rajaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Kata Allah, Allah menciptakan kalian, kemudian Allah memberikannya rizki. Jangankan setelah di dunia, ketika di alam rahim saja kita sudah dibentuk, diciptakan oleh Allah, kita tidak kemana-mana, di alam rahim sudah Allah kasih rizki. Kemudian kita lahir ke dunia, kata Allah summa rajaqakum, kita terus berkarir di dunia, berkiprah di dunia, hidup di dunia, yakinlah Allah akan memberikan rizki kepada kita. Summa yumitukum summa yuhyikum, kemudian kau akan dimatikan dan setelah mati kau akan dihidupkan selama-lamanya. Ini yang harus kita yakini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh, barang siapa yang pasrah kepada Allah dengan pasrah yang sepenuh-penuhnya, pasrah pola pikirnya, pasrah pekerjaannya, pasrah segala aktivitasnya semata-mata diserahkan karena Allah, karena perintah Allah, karena menyunjung agama Allah, maka Allah akan mencukupi kehidupan kita. Jamaah wal matarus rahimakumullah. Yang kedua, kata Nabi, bahwa fondasi rumah tangga yang baik yaitu wa waqara sagirahum kabirahum. Tanamkan sikap hormat menghormati yang besar terhadap yang kecil terhadap yang besar, kemudian suami terhadap istrinya dan istri terhadap suaminya. Ini yang kadang lambat laun rasa hormat hilang tanpa sadar. Disitulah terjadinya rumah tangga kadang-kadang hilangnya sakinah, hilangnya mawaddah, hilangnya warahmah. Kenapa? Karena tidak pandai menanamkan sikap hormat menghormati. Hormati suami, hormati istri, hormati anak-anak, hormati kedua orang tua, semata-mata hormatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak hormatnya seseorang, suami terhadap istri, istri terhadap suami, bisa jadi melahirkan dosa. Ketika rumah tangga banyak dosa, paling tidak suami dan istrinya berdosa, paling tidak, apalagi dengan tetangganya, dengan yang lain-lainnya. Nabi menyatakan, wa innar rajula la yukhramu rizqa bidzanbi yusibu, bahwa seseorang terhalang rezekinya karena dosa yang menimpa dirinya. Hati-hati dengan perbuatan dosa. Kadang tak terasa dosa terhadap suaminya, dosa terhadap istrinya, bahkan dosa terhadap mengabaikan anak-anaknya, boleh jadi makanya rezekinya terhalang, dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan-perbuatan dosa. Maka Anda berdua rumah tangga, hindarilah perbuatan-perbuatan dosa. Jangan berdalih orang lain juga banyak berbuat dosa tapi rezekinya banyak. Itu disinyalir oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza ra'aita Allah ta'ala yu'til 'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun wa ala ma'asi fa inna ma dzalika minhu istidraj. Apabila engkau melihat Allah memberi kepada hambanya tentang dunia yang diinginkannya, padahal dia senang maksiat, gemar maksiat, maka ingatlah bahwa rezeki yang demikian adalah istidraj, jebakan dari Allah, yang kata bahasa Ciawi disungkun, bahasa Inggrisnya jijejelan. Jadi kalian berdua jangan sampai ulah kabita ku rejeki jalma teu ibadah. Kita umat Islam, kita umat yang beriman, carilah rezeki yang halal. Biar ada dalam rahmat Allah, dalam ridha Allah, kemudian anugerah Allah selalu ngalir kepada kita dalam rumah tangga kita. Wa waqara sagirahum kabirahum. Yang ketiganya, warajaqahum rifqa fi ma'isatihim. Allah akan berikan ketenangan dalam hal rezeki, dalam kehidupannya, agar tenang, sakinah tenang. Kalau ingin tenang, Allah memberitahu resepnya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kata Allah, Allah yang menurunkan ketenangan, as-sakinah, ketentraman, Allah yang menurunkan. Kepada siapa menurunkannya? Bukan jaminan ketenangan diturunkan kepada orang-orang yang banyak uangnya. Sementara banyak orang yang rumah tangga, dia selalu mencari uang yang banyak dengan harapan supaya tenang rumah tangganya. Ketenangan itu tidak diberikan kepada orang yang rumahnya megah. Setelah rumah tangga dia mendambakan ingin rumah megah dengan harapan supaya tentram dan tenang rumah tangganya. Itu semua bukan jaminan. Yang jaminan mendatangkan ketenangan adalah keimanan. Ketika iman, lihat para nabi, tidak semua nabi kaya. Karena Nabi menjunjung tinggi agama Allah,
yang diutamakan adalah tentang keimanan, ibadah, alaqul karimah, maka walaupun Nabi dalam kondisi yang pas-pasan, semua keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian kita lihat ketika sudah rumah tangga, apa yang dituju, apa yang diinginkan, mau diarahkan kemana rumah tangga kita. Allah banyak memberi solusi atau memberi tawaran kepada hamba-hambanya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim amalahum fiha wa hum fiha la yubhasun. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar. Kata Allah, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka akan kami balas, kami bakal dicumponan sesuai dengan amal-amal mereka. Inginnya apa, kata Allah? Mereka tidak akan dirugikan di dunia, tapi kalau arah kehidupannya ingin keuntungan dunia, tiada lain bagi mereka di akhirat kecuali neraka, kata Allah. Makanya kita mau apa? Man kana yuridu harsal akhirah najid lahu fi harsi. Barang siapa yang menginginkan sawah ladang akhirat, maka Allah akan menambahkan sawah ladang tersebut. Apa yang kita kejar dalam rumah tangga? Allah Maha tahu hati kita. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kalian tahu apa yang ada di dalam hati kalian. Maka lewat khutbah nikah ini mudah-mudahan khusus bagi kedua mempelai bisa mengarahkan rumah tangga kita betul-betul yang ingin baik sesuai dengan konsep dari Nabi Muhammad SAW. Di antaranya yang ketiga itu, dan yang keempat wal qasda fi nafaqatihim, hendaknya hemat di dalam belanja, sesuaikan dengan pendapatan, sesuaikan dengan kemampuan. Jangan lihat kiri kanan ya, kalau kita belum mampu tiba-tiba banyak kredit, akhirnya rumah tangga abur-aburan. Kemudian yang kelima basaruhum uyubahum fayatubu minha. Setelah rumah tangga Allah akan memperlihatkan kelebihan dan kekurangan kalian berdua. Yang dulu mungkin ditutup-tutupi, setelah rumah tangga pasti akan kelihatan segalanya. Tinggal apa? Fayatubu minha, perbaiki, bukan berarti untuk berpecah belah, perbaiki. Kalau sudah diperbaiki, laki perempuan kemudian menjalankan syariat dengan nikah, ada lampu positif dan negatif disatukan dengan jalan yang baik, maka terang dibuatnya. Rumah tangga yang disertai dengan agama, keimanan, ibadah yang betul-betul semata-mata karena Allah, rumah tangganya kemudian dipenuhi dengan berbagai nilai ibadah, maka Allah akan menerangi kehidupan kita. Barakallahu li wa lakum wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Bersama-sama astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.